Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syamsuar, kelas PTKB dengan NIM 220950272, angkatan 2020, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan tugas dari sistem operasi komputer yang dibimbing oleh Suhartono Skom Mkom dan Andi Rahmat D SPD MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi tentang deadlock. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama yaitu model sistem, yang kedua karakteristik deadlock, yang ketiga metode untuk menangani deadlock, yang keempat mencegah deadlock, yang kelima menghindari deadlock, yang keenam mendeteksi deadlock, yang ketujuh perbaikan dari deadlock, yang kedelapan kombinasi penanganan deadlock. Yang pertama yaitu model sistem. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya atau resource yang digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan task. Sumber daya yang ada pada sistem terdiri dari tipe resource CPU, C-cell, ruang memori, perangkat input-output yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, sampai M. Setiap tipe sumber daya R1 setiap sumber daya RI mempunyai beberapa anggota WI. Nah, setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi. Yang pertama yaitu meminta, memakai, dan melepaskan. Selanjutnya yaitu karakteristik deadlock. Yang pertama yaitu kondisi yang diperlukan. Nah, ada empat kondisi secara simultan. Yang pertama yaitu mutual exclusion, ganggan dan tunggu atau hold and wait, non-friction. Yang keempat yaitu menunggu secara sirkuler. Deadlock baru benar-benar terjadi apabila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya peristiwa deadlock. Bila salah satu saja dari kondisi tidak terpenuhi, maka deadlock tidak terjadi. Selanjutnya itu resource allocation graph. Nah, notasi yang digunakan pada resource allocation graph seperti gambar yang saya tampilkan ini. Nah, yang pertama ini adalah proses, yang ke gambar kedua ini tipe sumber daya dengan 4 anggota. Yang ketiga ini P1 meminta anggota dari RJ. Yang keempat ini P1 membawa satu anggota RJ. Nah, berikut ini adalah contoh tentang resource allocation graph. Nah, ini adalah gambar contoh resource allocation graph. Nah, gambar kedua ini adalah resource allocation graph yang terjadi deadlock. Yang ketiga ini adalah resource allocation graph yang tidak terjadi deadlock. Selanjutnya, metode menangani deadlock. Ada 3 metode untuk menangani permasalahan deadlock. Yang pertama yaitu menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini yang banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Selanjutnya yaitu mencegah deadlock. Untuk mencegah deadlock dilakukan dengan menyediakan salah satu dari syarat perlu. Yang pertama, mencegah mutual exclusion. Ini tidak dapat dihindari karena tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Yang kedua, mencegah hold and wait. Memiliki sumber daya yang rendah sehingga kemungkinan terjadi starvation. Yang ketiga itu mencegah non-friction. Jika suatu proses membawa sumber daya dan tidak dapat segera dipenuhi untuk dialokasikan pada proses, maka sumber daya tersebut akan dibebaskan. Yang keempat itu mencegah kondisi menunggu sirkular. Setiap proses membutuhkan sumber daya tetapi harus berurut secara numerik.
Selanjutnya yaitu menghindari deadlock. Metode alternatif untuk menghindari deadlock adalah digunakan informasi tambahan tentang bagaimana sumber daya diminta. Nah, kita bisa lihat di sini gambar yang saya tampilkan, yaitu ruang state aman, tag aman, dan deadlock. Untuk menghindari deadlock diperlukan pengertian mengenai state aman dan state tag aman. Jika sistem dalam state aman, maka tidak terjadi deadlock. Sedangkan jika sistem dalam state tidak aman, maka kemungkinan terjadi deadlock. Nah, selanjutnya yaitu mendeteksi deadlock. Yang pertama yaitu satu anggota untuk setiap tipe sumber daya. Jika semua sumber daya hanya mempunyai satu anggota, kita dapat menentukan algoritma mendeteksi deadlock menggunakan bentuk resource allocation graph yang disebut wait for graph. Yang kedua, beberapa anggota untuk setiap tipe sumber daya. Ada tipe sumber daya yaitu available, allocation, dan request. Yang ketiga itu penggunaan algoritma deteksi. Yang pertama itu seberapa sering terjadi deadlock. Yang kedua, berapa proses yang perlu dilakukan rollback. Gitu. Nah, selanjutnya perbaikan dari deadlock. Untuk perbaikan deadlock ada dua. Yang pertama yaitu terminal proses. Untuk perbaikan deadlock dengan terminal proses, yang pertama menghentikan atau abort semua proses yang deadlock. Yang kedua menghentikan satu proses setiap waktu sampai siklus deadlock hilang. Nah, beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu prioritas proses. Yang kedua, berapa lama proses dijalankan dan berapa lama lagi selesai. Yang ketiga, sumber daya yang digunakan proses. Yang keempat, sumber daya proses yang diperlukan untuk menyelesaikan task. Yang kelima, berapa proses yang diperlukan diterminasi. Dan yang keenam, apakah proses interaktif atau batch. Nah, yang kedua itu menunda sumber daya. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilihan korban atau sumber daya yang mempunyai biaya minimal. Yang kedua, lakukan rollback, yaitu memulai kembali atau restart proses pada state yang aman. Yang ketiga, harus dijamin starvation tidak akan terjadi karena memungkinkan beberapa proses selalu terpilih sebagai korban termasuk jumlah rollback sebagai faktor biaya. Selanjutnya yaitu kombinasi menangani deadlock. Untuk menangani deadlock dilakukan kombinasi dari 3 algoritma dasar yaitu mencegah deadlock, menghindari deadlock, dan mendeteksi deadlock. Kombinasi ketiga algoritma ini memungkinkan penggunaan yang optimal untuk setiap sumber daya pada sistem. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang deadlock. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.